nanti ada 3 bahasan besar ya untuk ekstremitas bawah. Kita mulai dari bawah, mulai dari ankle nanti, kemudian nanti ke atas ada knee, kemudian yang terakhir adalah hip, gitu ya, ada hip. Jadi ada 3 sendi besar. Yang hari ini kita akan coba bahas terkait dengan ankle. Ini kanan atau kiri? Kalau kiri, kanan atau kiri? Kanan. Taunya dari mana kanan? Patungnya kaki kanan. Yang diambil kaki kanan, Pak. Yang hilang kakinya kanan. Dia dari fibula. Fibula dia letaknya adalah di sisi lateral. Oke. Kemudian ada fibula, ada apa? Tulang apa? Tibia. Iya. Kemudian antara fibula dan tibia di sini ada tulang apa? Talus atau calcaneus? Talus. Calcaneus yang mana? Bawah besar ini. Ini calcaneus. Ya, ini sering terjadi permasalahan ya. Baik itu dia akan tumbuh jalu, ada fasciitis gitu ya. Untuk calcaneus, ada calcaneus purs, ada fasciitis plantaris biasanya di situ. Tapi kalau untuk sendinya di sini ada sendi apa? Namanya berarti talofibular. Berarti antara tulang talus dan talofibular. Ya, talofibular. Kemudian kalau yang keduanya tibiofibula, jadi namanya apa? Cruris. Berarti di sini ada namanya talocrural joint. Talocrural joint. Kemudian antara tulang tibia sama fibula ada sendi juga enggak? Sendi apa namanya? Tibiofibula. Ada berapa tibiofibula? Kemarin tadi ada tibia, ada fibula, ada cruris. Sendinya yang utama kita nanti adalah ada namanya talocrural joint, kemudian ada tibiofibular joint. Tibiofibular ini ada 2, ada distal sama ada proksimal. Nah, proksimal ini meskipun dia letaknya ada di area sendi ini, tapi dia tidak masuk ke dalam sendi ini itu sendiri. Justru dia fungsinya adalah untuk gerakan ankle. Gitu. Gerakan apa nanti akan kita bahas lebih lanjut. Gitu ya. Kemudian gerakannya di sini sendi ankle. Gerakannya apa saja? Plantar fleksi, dorsifleksi, inversi sama eversi. Cuman inversi eversi itu dia udah gabungan, tidak hanya talocrural joint, dia sampai ke sendi-sendi yang kecil-kecil di tengah sini. Untuk dia bisa inversi sama eversi. Sehingga nanti bahasan kita hanya dorsifleksi sama plantar fleksi saja. Oke, paham ya situ ya. Kemudian kalian lihat
Dia bisa gerak dorsifleksi enggak? Nggak bisa, karena dia akan tertahan tuh. Dia nggak bisa buka, dia nggak bisa gerak. Ya, karena tertahan. Kenapa ya? Ini sisi depannya dia adalah lebih besar dibandingkan yang sisi belakang. Gitu. Oke, itu satu. Itu perannya. Maka ini penting. Dia harus dimobilisasi. Bisa nanti ke posterior, ke anterior, kemudian ke lateral. Tapi kalau ke lateral agak susah. Kemudian ke proksimal. Tapi utamanya adalah dia bisa gerak ke kabutur, kemudian dia bisa gerak ke proksimal. Nanti sisi untuk tibiofibular proksimal juga sama. Kita bisa mobilisasi di situ. Itu ya. Oke. Itu sendi tibiofibular. Kemudian kalian amati juga nih antara tulang fibula dan tulang tibia. Maka dia terjadi apa? Beda panjang. Panjangnya dia berbeda. Ujungnya. Ujungnya. Yang lebih panjang yang sisi mana? Lateral. Itulah yang menjadikan alasan kenapa seseorang itu kebanyakan ketika sprain ankle posisinya apa? Inversi atau eversi? Inversi. Karena sisi lateral dia sudah tersangga untuk tulang fibulanya, sehingga dia gerakannya adalah inversi atau eversi? Hah? Inversi itu gimana? Gini atau gini? Ke dalam. Gini atau gitu? Gimana coba praktekin inversi? Seperti ini? Eversi. Oke, itulah alasan kenapa posisi sprain ankle-nya dia posisinya inversi tadi. Tapi nanti saya cari beneran inversi seperti itu apa enggak. Saya nggak yakin masa itu inversi. Oke. Kalau ini itu ke dalam harusnya ke sana, tapi kok malah ke sana? Ya nanti kita cari. Itu ya, tapi alasannya tahu ya. Jadi dia ke arah sana untuk terjadi apa tadi sprain ankle. Kalau dia terjadi posisinya kebalikan, yang terjadi apa? Maka dia akan terjadi di sini fraktur, kebanyakan. Fibulanya fraktur. Oke, fibulanya fraktur. Oke, dorsifleksi, plantar fleksi. Kemudian kalau dilihat dari